Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pecinta tabu lampot dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabu lampot. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tabu lampot jambu kristal yang mungkin teman-teman sendiri sudah banyak yang mengoleksi untuk tabu lampot jenis ini. Dikarenakan untuk buahnya sendiri bisa dibilang tidak pernah berhenti atau dapat berbuah secara terus-menerus. Ini terbukti ketika buahnya sedang dalam masa pembesaran buah. Biasanya di sana sini akan muncul calon bunga baru seperti ini. Jadi ketika di sini sudah hampir matang, biasanya kalau kita rajin untuk memangkasnya akan muncul calon-calon bunga baru seperti ini, sehingga kita bisa panen secara terus-menerus ketika kita rajin melakukan perawatan. Begitu juga yang ada di sebelah sini, ini juga ada calon buahnya. Dan untuk jambu kristal yang saya miliki ini kebetulan berasal dari bibit okulasi, sehingga apabila batang bawahnya muncul tunas baru seperti ini ada baiknya kita buang saja agar pertumbuhannya tidak mengganggu ataupun mengalahkan dari batang yang kita pelihara ataupun batang atasnya. Jadi kita pangkas seperti ini. Ini biasanya kalau kita biarkan akan mengalahkan pertumbuhan tunas di atasnya. Dan untuk mempercepat pembesaran batang, biasanya saya lakukan juga pemangkasan sejak dini. Jadi mungkin akan coba kita tunjukkan untuk bekas pangkasnya. Jadi dulu kita pangkas di sini, kemudian muncul cabang-cabang baru, yaitu di sebelah sini, dan cabang utamanya menjadi sedikit membengkok seperti ini. Jadi harapannya ketika kita pangkas, pertumbuhannya agak sedikit terhenti dan nutrisi bisa difokuskan ke pembesaran batang. Di sebelah sini juga sama. Dulu kita pangkas di bagian ini, kemudian muncul cabang-cabang baru. Ya, walaupun untuk percabangannya memang tidak kita bentuk dari awal. Jadi di sana sini agak sedikit kurang beraturan. Tapi memang seperti itu yang saya lakukan untuk memperbesar ataupun mempercepat besarnya batang. Jadi begitu tadi yang di bawah sini kita pangkas, kemudian setelah tumbuh lagi kita pangkas lagi. Di sini akan muncul cabang baru lagi di sebelah sini dan sebelah sini. Biasanya ketika batangnya sudah besar, kemungkinan untuk rontok bunga itu bisa diminimalisir. Lain halnya ketika batangnya masih kecil, biasanya ketika muncul calon bunga dan bunga sudah berubah menjadi calon buah ataupun pentil buah, kalau tidak kita rawat dengan baik, calon buah tersebut rawan untuk rontok. Namun berbeda ketika batangnya kita besarkan dulu,
biasanya bunganya tidak terlalu rawan rontok, dan tentunya juga didukung dengan perawatan yang lain seperti halnya kita siram secara rutin ataupun kita jaga kelembapan media tanamnya agar ketika ada calon buah juga tidak mudah rontok. Dan begitu juga untuk pemupukannya harus diperhatikan, jangan sampai kita salah aplikasi. Jadi ketika sudah berbuah seperti ini ataupun ada calon bunganya, jangan sampai kita kasih unsur N yang terlalu tinggi, karena hal tersebut biasanya juga akan memacu kerontokan dari calon buah kita. Dan mungkin akan saya tunjukkan juga hama yang biasa menyerang dari tanaman jambu kristal ini ataupun jambu biji jenis lain. Biasanya hamanya seperti ini. Ini adalah hama yang seringkali hinggap di jambu kristal ataupun jambu biji jenis lainnya. Akan saya tunjukkan lagi di sebelah sini. Ini juga sama, ada kutu putihnya. Ini rawan sekali untuk hinggap di tanaman yang berupa jambu biji, baik itu kristal, jambu sukun merah ataupun jambu getas. Selain itu kadang ada juga hama yang berupa kutu semacam ini. Ini juga sama, dia akan menghisap nutrisi yang ada di daun sehingga biasanya akan menghambat pertumbuhan, baik itu pertumbuhan dari tanaman sendiri maupun pembesaran buahnya. Dan hal tersebut juga biasanya akan dapat menghambat munculnya bunga-bunga baru juga, dikarenakan nutrisi yang ada di pucuk seperti ini biasanya akan diserap oleh hama tersebut, sehingga ketika tidak kita tangani biasanya calon bunganya akan sedikit terhambat kemunculannya. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya ini juga ada kutu penghisap daun juga yang kecil-kecil seperti ini. Ini juga merupakan hama yang sering menyerang tanaman jambu biji kita. Dan langkah yang biasa saya lakukan ketika ada di pucuk seperti ini dan tidak sedang ada buahnya, tinggal kita pangkas saja. Seperti ini nanti akan tumbuh calon tunas baru yang biasanya akan membawa calon bunga. Gitu juga yang seperti ini, kita pangkas saja. Ini juga sama. Biasanya untuk hewan tersebut suka memakan ataupun menghisap nutrisi di tunas-tunas muda, sehingga ketika tidak ada calon buahnya kita pangkas saja seperti ini. Namun apabila teman-teman ingin membasmi dengan obat, bisa digunakan insektisida
yang kita campurkan dengan perekat. Karena apa? Karena ketika tidak kita campur dengan perekat, biasanya obat ataupun insektisida yang kita berikan ke tanaman kita kurang optimal, dikarenakan untuk hama yang berupa kutu putih maupun kutu perise biasanya ada perlindungan yang membuat hama tersebut sedikit lebih kebal. Lain halnya ketika kita kasih dengan perekat dan kita aplikasikan secara rutin, biasanya akan lebih efektif di dalam penggunaan insektisida tersebut. Jadi semacam ini juga sedikit membandel untuk hamanya ketika hanya kita gunakan insektisida saja, artinya tidak dicampur dengan perekat insektisida. Dan biasanya untuk hama ini bekerja sama dengan semut, kadang seperti itu. Jadi mungkin karena ada rasa manisnya sehingga untuk penyebarannya biasanya dibantu oleh semut seperti ini. Jadi semut ini juga harus dicegah dengan cara kita kasih dengan kapur ajaib ataupun obat semut yang pernah kita tunjukkan di video sebelumnya. Mungkin akan saya tunjukkan kondisi tanamannya ketika kita masih beli dari bibit. Jadi kurang lebih seperti ini ya, walaupun batangnya kecil akan tetapi dari awal kita beli sudah muncul calon bunganya. Kemudian calon bunga ini kita buang di bagian pinggir-pinggirnya dan kita sisakan di bagian tengah, dan alhamdulillah bisa bertahan sampai buahnya seperti yang ada di foto ini. Ya, walaupun ketika muncul calon-calon bunga yang lain biasanya akan rontok ketika tidak kita kasih dengan perawatan yang ekstra. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.